Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan. Kafa min jazaihi. Benar ya? Iya. Ay majazatihi iyyaka 'ala ta'ati ar-radiyaka laha ahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa wis cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa wis cukup min jazaihi saking pewalase Allah. Kafa wis cukup min jazaihi saking pewalase Allah. Ay majazatihi tegese piro-piro pewalase Allah. Piwales iyaka ing sira. Piwales iyaka ing sira. Piwales ngalap taati ing atase taat. Piwales ngalap taati ing atase taat. Apa sing cukup ar-radiyaka yen to ridho. Apa sing cukup pangire lafal kafa. Apa ar-radiyaka yen to ridho sapa Allah ka ing sira. Bismillahirrahmanirrahim. Ridho laha maring taat. Ridho laha maring taat ngridoni ahlan ing ahli. Ahlan ing ahline. Cukup sebagai balasan dari Allah. Maksudnya sebagai balasan terhadap dirimu atas ketaatan yang pernah kamu lakukan, yaitu Allah ridho terhadapmu atas ketaatan. Ridho kamu sebagai ahli taat. Jadi ketika kita beramal, kemudian Allah ridho dengan amalan kita, maka keriduan Allah terhadap kita sebagai ahli ketaatan, maka itu sudah cukup sebagai balasan atas amal yang kita lakukan. Contoh, saya mengkiaskan, kita mengerjakan sesuatu, kita memberikan sesuatu untuk orang yang kita cintai. Mas Apip misalkan bikinin baju model bagus-bagus untuk istri. Istri senang, ya. Jadi senangnya istri melihat hasil dari kerjaan Mas Apip. Ini sudah cukup sebagai balasan. Nggak usah dikasih ongkos berapa, sudah senang, iya nggak? Ini saya menggambarkan begitu. Ya. Jadi keriduan Allah terhadap ketaatan yang pernah kita lakukan itu sudah cukup sebagai balasan. Ya. Kalau toh nanti ada embel-embel pahala di surga dan sebagainya, ada embel-embel nanti rezekinya dimudahkan dan sebagainya, itu sebagai bonus dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti kalau Allah Maha Murah. Sebenarnya cuma cukup dengan ridho saja sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya keriduan Allah atasmu cukup sebagai balasan atas ketaatan adalah ai taufiqo kategese nulungine Allah ka ing sira. Taufiqo kategese oleh nulungine Allah ka ing sira laha maring taat. Wa igdaro kalan wasan akne Allah ka ing sira. Wa igdaro kalan wasa akne Allah maring sira. Wasakil alaiha ing atase taat. Maksudnya adalah pertolongan Allah kepadamu untuk bisa taat, dan pemberian Allah berupa kemampuan, kekuatan terhadapmu untuk bisa taat.
Jadi ketika Allah memberikan pertolongan kita kepada kita supaya bisa taat, ketika Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa taat, itu adalah sebagai bentuk keriduan Allah kepada kita. Jadi Allah ridho. Karena Allah ridho, makanya Allah tolong. Karena Allah ridho, di pagi ini kita mengerjakan ketaatan berupa bisa hadir di majelis ta'lim, majelis zikir, makanya Allah bantu. Allah berikan kemampuan, baik secara lahir ataupun secara batin. Kadang orang memiliki kemampuan secara batin, tapi lahir bisa jadi enggak. Kadang kemampuan secara batin ada, tetapi secara batinnya enggak ada. Contoh kemampuan secara lahir sehat, tapi batinnya enggak ada. Ya, ini yang perlu diberikan namanya taufik. Jadi dua-duanya, ya lahir ya batin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila lamana ora at-taufiqo. Wa ila lamana ora taufiqo lah. Kalau tidak begitu, kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepadamu untuk bisa taat, kalau Allah tidak memberikan kemampuan kepadamu atas ketaatan, fasifatuka mangko utawi sifat iro. Fasifatuka mangko utawi sifat iro, sifat azatiyah tukang bangsa zat. Iku attakasulu ala aras-arasan, males-malesan. Iku attakasulu aras-arasan nganit tongati saking tongat. Wa adamil i'tina ilan orananane nemen-nemeni. Wa adamil i'tina ilan orananane nemen-nemeni biha kelawan taat. Jadi sifat kita ini, ya, karakter kita yang sebenarnya ini adalah males-malesan. Kalau suruh taat, ngaku enggak? Ya kalau saya sih ngaku dah. Ya. Jadi sifat aslinya ini kita sebenarnya kalau sudah bicara tentang ketaatan apapun itu bentuknya sebenarnya dan memang tidak pernah ada yang namanya keseriusan, kesungguhan dalam persoalan ketaatan. Enggak ada orang yang mau sungguh-sungguh serius dalam urusan ibadah, enggak ada. Ada orang yang mau bersungguh-sungguh, ada orang yang mau semangat dalam urusan ketaatan. Itu bagi orang yang sudah diberikan taufik, bagi orang yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lahir dan secara batin. Tanpa mendapatkan itu, maka orang bawaannya malas. Apa saja dijadikan alasan. Kerjaan banyak, lagi sibuk. Nggak ada kerjaan, lagi pusing. Semua jadi alasan. Iya nggak? Iya betul. Lagi sakit nggak enak badan, jadi alasan. Lagi sehat, ada kegiatan mau futsal ini, udah janjian. Apa yang jadi alasan? Semua jadi alasan. Kerjaan banyak jadi alasan, nggak ada kerjaan jadi alasan. Badan sehat jadi alasan, mau ke sana mau ke sono. Ada janjian sama si A sama si B. Badan nggak sehat juga jadi alasan. Bagi siapa? Bagi orang yang belum mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika orang itu sudah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih kesibukannya, alhamdulillah bisa membaginya, bisa membagi waktunya, ini buat ini buat ini, ya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah jelas ya. Jadi pagi hari ini kita bisa hadir di dalam majelis yang mulia, yakni majelis zikir, majelis ta'lim, majelis sholawat. Itu semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita bisa semangat? Kenapa kita bisa bersungguh-sungguh serius di dalam menjalani kegiatan ini? Ini karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Dan itu sebagai bukti kalau Allah telah ridho terhadap apa yang kita lakukan, dan Allah ridho
kita sebagai ahli taat. Semoga kita istiqomah ya, jadi orang yang ahli taat sampai akhir hayat kita, sehingga kita husnul khotimah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha waqafaka maqarikalane. Fa'idha waqafaka maqarikalane. Wafaquka ya. Kof ya. Wafa ya. Wafa berarti taufik ya. Fa'idha wafaquka maqarikalane wis nulungi. Fa'idha wafaquka maqarikalane wis nulungi ka ing sira sapa mola ka bendoro ira. Fa'idha wafaquka maqarikalane wis nulungi ka ing sira sapa mola ka bendoro ira. Nulungi lil qiyami maring jumenengi biha kelawan taat. Jabisrat idza kana mongko ana apa zalika mongkono taufik. Apa zalika mongkono taufik. Ana iku khabare kana jazaan piwales. Ana iku jazaan piwales sifat jazaan muajjalan kang den gege laka kanggo sira. Dan kekinang di fit dunya ing dalam dunya. Maka ketika Allah maulaka bendoromu, maka ketika Tuhanmu memberikan pertolongan kepadamu untuk bisa mengerjakan ketaatan. Ketaatan itu apa? Ketaatan ya perintah Allah kita jalankan. Larangan Allah kita hindari, ini juga ketaatan. Maka ketika Allah memberikan pertolongan kepadamu untuk bisa melaksanakan ketaatan, maka yang demikian itu merupakan balasan terhadap dirimu yang dipercepat di dunia. Jadi kalau ada pertanyaan, kita beramal tiap hari, beribadah tiap hari, mana sih balasannya? Katanya setiap yang kita lakukan walaupun sebesar dzarrah ya, sekecil barang yang paling kecil pun akan ada balasannya ya. Salah satu bentuk balasan Allah yang dipercepat, artinya diberikan cash di dunia, adalah berupa taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita untuk bisa mengerjakan ketaatan. Jadi kita diberikan kemampuan untuk taat di dunia, ini merupakan balasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan kita yang Allah balas, Allah bayar cash di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Lima krono perkara Silemayu tarot tabu kamten urut-urutake opoma alai ngatasé zalik. Lima krono perkara silemayu tarot tabu kamten urut-urutake opoma alai ngatasé zalik. Bayani mayu tarot tabu min masjidi sulfa saking tambahe peparing. Lima krono perkara silema yutaro tabu kamten urut-urutake opo mangalai ngatas dalik. Baini ma yutaro tabu min masjidi sulfa sanging tambahe peparing. Jadi Allah memberikan balasan terhadap amal hambanya itu secara tertib, perlahan-lahan. Ini jadi ada namanya dari fase ke fase, ini mulai dari ini alokasi, mulai dari ini sampai terus menerus ya. Jadi Allah memberikan balasan amalan seorang hamba itu terus bertambah, ada urutannya, enggak kayak orang sulapan ya. Hari ini dibaca langsung hari ini terbukti ya, enggak ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idonan halimadi. Fa anta mangko utawi sira. Fa anta mangko utawi sira iku abdun kawula, sifate abdun hakirun kang ino. Fa anta mangko utawi sira iku abdun kawula, sifate abdun hakirun kang ino. Sifate abdun hakirun la tastahiku kang ora amring haki sapa sira. La tastahiku kang ora amring haki sapa sira. Ora amring haki khidmata mulkil muluki ing khidmat maring raja di raja, rajane raja. Jadi perlu diketahui bersama bahwa kalimat mulkil muluk ini adalah salah satu kalimat yang tidak boleh dijadikan nama seseorang. Tidak boleh ya menggunakan nama ini, hukumnya haram karena ini ada artinya rajanya para raja, yakni Allah Subhanahu wa taala. Baik menggunakan kalimat Arab ataupun menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa apa saja, pokoknya artinya adalah rajanya para raja, tidak boleh, hukumnya haram ya. Jadi perhatian ya, ini mulkil muluk, rajanya para raja, tidak boleh dijadikan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa anta abdun hakirun la tastahiqu li khidmata mulkil muluk. Jadi kata penyusun kitab bahwa kita ini adalah seorang hamba yang sangat hina. Oleh karena kita seorang hamba yang sangat hina, tidak layak, tidak pantas, tidak berhak kita bisa khidmat kepada rajanya para raja. Jangankan kita berkhidmat, jangankan kita mendekati rajanya para raja, kita mendekati pejabat tinggi aja sudah susahnya ampun-ampunan, ya enggak? Ya, jadi saya berapa kali mencoba mendekati ulama-ulama besar ya, ketika berusaha menyalamin saja itu susahnya ampun-ampunan ya. Kadang berhasil, kadang tidak ya. Itu artinya apa? Artinya ini saya kiaskan saja, itu kita baru sesama manusia, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Sementara di satu sisi kita hamba yang sangat hina, jadi tidak berhak untuk khidmat, untuk lumadi, untuk mendekatkan diri kepada rajanya para raja. Nah, oleh karena itu ada lanjutannya, tidak boleh dipotong, nanti gagal paham. Fakaunuhu mongko anane Allah iku Korobaka merkake sopaloka ing sira. Fakaunuhu mongko anane Allah iku korobaka merkake sopaloka ing sira. Merkake li khidmatihi mari khidmat ing Allah. Warodiya kalan rido sopaloka ing sira. Ridhoni alan ing dadi ahli la maring taat iku nikmatun sipaten nikmatun azimatun kang agung. Iku nikmat sipaten nikmatun azimatun kang agung, nikmat kang agung minu saking Allah. Jadi nikmat ngalaikan atase siro, maka keberadaan Allah yang mendekatkan dirimu kepada Allah dengan cara supaya kamu bisa khidmat kepadanya dan Allah ridho terhadap dirimu, supaya bisa taat dan menjadi ahli ketaatan. Itu merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan pada diri. Jadi kita ini manusia atau seorang hamba yang hina. Allah itu maha mulia. Kok Allah menghendaki kita supaya kita bisa dekat dengan Allah dan Allah ridho dengan kita sebagai ahli taat, maka itu sebagai kenikmatan. Ya,
jangan jauh-jauh lah. Ada seorang karyawan dekat dengan bos saja rasanya sudah luar biasa kan, rasanya sudah merasa spesial sekali, iya enggak? Iya, ada 40 karyawan umpamanya. Si A ini sebagai karyawan yang terdekat dengan bos rasanya sudah spesial sekali, ya merasa istimewa. Nah, kalau ada seorang hamba yang memang aslinya ini abdun hakirun, ya seorang hamba yang sangat hina, kok bisa dekat dengan Allah dan Allah ridho kita sebagai atau seorang hamba yang ahli taat, itu kan merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa yang Allah sudah berikan kepada kita. Gambarannya seperti itu tadi. Baru sebagai karyawan dekat dengan bos saja sudah merasanya sudah mendapatkan sesuatu yang istimewa. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Summa zakara dari nutur sapa musonif nuturake jasa aning ping piwales sifate jasa an akhara kangone. Summa zakara nuli nuturake sapa musonif nuturake jasa ing piwales sifate jasa an akhara kangone. Sifate jasa an akhara ma'ajalan kang den gege oleh nuturake gue Pikauli kelan pangandika ni musonif rupani pangandika kafa lil amilina. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fit ta'atihi. Jam berapa? Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa cukup lil ngamilina kanggone wong-wong kang padha ngamal. Kafa cukup lil ngamilina kanggone wong kang padha ngamal apane sing cukup jazaan piwalese. Ini namanya tamis. Apane sing cukup jazaan piwalese? Opo sing cukup fangile kafa? Ma perkara sini ma huwa kang utima iku fatihuhu pembukane ma. Bismillahirrahmanirrahim. Iku fatihuhu pembukane ma. Pembuka ala kulubihim ing atase piro-piro atine ngamilin den buka fi taati ing dalam taat maring Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Den buka fi taati ing dalam taat maring Allah. Kafalil ngamilina jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi taati. Cukup sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal adalah ketika Allah membukakan pintu hatinya untuk bisa taat, untuk bisa tunduk terhadap Allah dan Rasul. Jadi ketika ada seseorang yang sudah diberi kemampuan untuk taat, untuk tunduk terhadap Allah dan Rasulnya, itu artinya pintu hatinya telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu artinya Allah sudah memberikan balasan atas amalan yang telah dilakukan. Maka jangan sepelekan amalan yang kecil. Siapa tahu dari amalan yang kecil itu Allah memberinya kemampuan untuk bisa mengerjakan amalan-amalan yang lebih besar. Jelas ya? Jadi umpamanya ada orang misalkan umpamanya belum bisa lah sholat sunnah itu secara utuh kayak gitu. Ya paling enggak misalkan untuk setiap waktu belum bisa lah. Ya paling tidak misalkan seminggu sekali. Nah, itu namanya tidak meremehkan ya. Jadi siapa tahu dari hal-hal yang sederhana yang sedikit tapi istiqomah, lalu Allah menambahkan kemampuan untuk bisa mengerjakan ketaatan yang lebih besar. Contohnya kita istiqomah
mengikuti pengajian setiap Ahad pagi. Kita berharap nanti kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa mengerjakan ketaatan yang lebih banyak dan lebih besar. Ini barangkali yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila di dalam penyampaian saya ada yang salah, ada yang kurang tepat, ada yang bisa menyinggung perasaan saudara-saudaraku sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya, silakan doa.